ini acara dilakukan yang kita coba dulu di udah masuk ke batas kemarin. Yang orang ini panas-panas seperti ini. Kita buka laptop jauh. Nah, di buku ada wayang. Injek. Fajar, mau Fajar. Dia aja. Biar nampak ini orang kerja. Ya, datang di bawah. Dari sini. Arah ke sana. Bayangkan. Ini aja sana. Masih goyang apa bangunan, biar bangunan. Yuk, Ben. Ya? Di kafe ya? Silakan. Bangunan masjid Abu At-Taqwa dan ini dimulai sejak kapan nih Pak? Kapan selesai dan berapa anggaran? Ini ada alhamdulillah ada untuk khusus untuk Aceh Tenggara ini ada 3 bangunan fisik yang sangat monumental yang kita berikan langsung dari provinsi. Dan kebetulan saya memulai ide tersebut waktu itu, termasuk yang pertama daerah perbatasan. Alhamdulillah sudah hampir 100% selesai, sudah mulai proses mengajar bersama juga daerah perbatasan di Aceh Singkil, Tamiang dan Suku Selam. Kemudian yang kedua Islamic Center, lagi tahap penyelesaian ya. Dan yang terakhir masjid ini 2 tahun lalu saya ngomong-ngomong dengan Bupati, kok di Aceh Tenggara masjidnya terlalu sederhana. Sementara ini daerah yang amat penting karena berbatasan dengan provinsi lain, ya. Maka akhirnya saya berikan tahun 2009 memulainya 10 miliar dana hibah untuk memulai pembangunan masjid ini. Dan tahun 2010 ditambah lagi 15 miliar. Jadi ini sudah 25 miliar. Dengan harapan ini akan betul-betul dapat dimanfaatkan. Yang pertama untuk pusat ibadah, yang kedua pusat pendidikan. Jadi di kompleks masjid ini juga didirikan TPA, tempat pengajian Al-Quran kepada anak-anak. Sekaligus dibuat juga rumah pengelola masjid, imam, bilal, khatib, ya. Ada 4 kepala keluarga nanti akan menjadi nazir masjid supaya masjid terkelola dengan baik. Jangan sampai masjid yang begitu mewah kemudian menjadi kotor. Dan yang paling penting saya minta kepada Pak Bupati di sini beserta jajarannya untuk dapat membina umat supaya mau masuk masjid, mau masuk menasah, mau ikuti pendidikan agama. Ke kabupaten kota yang lain juga ada kita hibahkan, misalnya ke Sebulu Salam juga kita hibahkan, ada beberapa miliar rupiah. Ke Singkil juga ada. Jadi ini sangat penting. Seperti sering saya sampaikan adalah membangun kabupaten-kabupaten perbatasan dengan Sumatera Utara, kemudian kampung pedalaman dan kampung pinggiran kota. Ini harus menjadi prioritas karena di sanalah tempat yang begitu banyak masih adanya kemiskinan. Jadi perlu kita berikan prioritas. Karena itu program BKPG itu yang merupakan visi misi kami dulu sejak kami berkampanye bersama Pak Irwandi tahun 2006 harus dilanjutkan siapapun ke depan yang memimpin Aceh dan harus diperbanyak. Begitu sama seperti kesehatan gratis harus dipertahankan, tetapi harus dirubah pengelolaannya sehingga tidak merugikan daerah.
Targetnya kapan selesai, Pak? Berapa anggaran ini bukan? Saya pikir ini bisa selesai 2012. Nah, dan ada kemungkinan tahun ini juga bisa kita tambah lagi. Karena biar cepat selesai dan dapat dimanfaatkan. Kebutuhan seluruhnya berapa, Pak? Ya, 50-an ya. 50-an miliar rupiah. Itu ditanggung APBA semua. Ya, sementara ini masih APBA yang dominan. Saya pikir APBK juga kita harapkan ada pendapatannya juga. Ada pendapatannya. Termasuk ke Universitas Gunung Leuser juga kita bantu hibah, insya Allah dari tahun lalu dan juga tahun ini, dan bahkan dari provinsi lebih banyak saya pikir ketimbang dari APBK. Ya. Nantinya dapat menampung berapa jemaah, Pak? Dapat menampung berapa jemaah? Ribuan jemaah. Di sisi lain, Pak, ya, di sana ini kan standar pekerjaannya harus apa komentar Bapak? Ya. Sudah ada apa? Ramalan kerja, Pak? Ya, itu tanggung jawab secara teknis kepada kontraktor kan? Ya. Makanya saya sengaja melakukan pengawasan, tapi yang paling penting ini adalah kualitas. Kualitas dan juga keselamatan orang kerja ini harus dijaga tuh. Dengan korban orang kan? Iya. Kemudian tadi ada pertanyaan rekan-rekan tadi, kita menggunakan sini jumbo stack, artinya kita mengasuransikan kepada putra seluruh tenaga kerja yang ada di masjid ini. Jadi istilahnya ada jaminan yang kita klaim kalau seandainya terjadi kecelakaan. Sekarang sudah mengerjakan apa kerja ini, Pak? Sekarang tahap pekerjaan membersihkan kubah, menara, dan tempat untuk produksinya, produksi daripada pembangunan daripada Masjid Agung At-Taqwa ini. Kemudian untuk tahap nanti akhirnya, setelah selesai untuk bisa sholat di masjid ini, baru masjid lama kita bongkar untuk bisa kita melaksanakan lanjutan untuk tambahan gapura satu lagi, kemudian bangunan perpustakaan, kantin, dan tempat parkir tahap akhir finalnya nanti. Ya, kita rencanakan di Desember 2012, insya Allah ini sudah dapat kita rampungkan. Namanya siapa, Pak? Ramadan STMN. Kita sebagai apa itu? Sebagai ketua pelaksana pembangunan, ketua pelaksana pembangunan di bidang pembangunan masjid ya, masjid. Karena di sini kita ada dua kepanitiaan, satu panitia umum, istilahnya panitia yang ditanggung jawab oleh Bapak Bupati Tegalulus sebagai ketua umum, sedangkan kita di bidang pelaksanaannya.